Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang kita bersama kembali di rumah Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Pertolongan pada kita datangnya daripada Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami hadir di rumah Tuhan pagi hari ini. Kami siap untuk berbakti, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Terlebih kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi isi hati dan kerinduan-Mu Tuhan untuk setiap kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai saudara-saudari kami juga yang dalam perjalanan untuk tiba di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami semua untuk memuliakan, meninggikan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua kabarnya luar biasa pagi hari ini, amin. Mari yang bersuka cita pagi hari ini karena kasih Allah yang luar biasa buat hidup kita mau berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Kita mau katakan Dia Allah yang baik dan benar, setia dan benar. Mon, say. Tepuk tangan yuk. Kami mau bersuka karena Engkau Tuhan, Engkau Allah yang setia. Amen. Mari katakan, aku kan bersuka karena
Dia yang setia, Dia yang gak pernah tinggalkan kita, amin saudara. Dia gunung batu kita, Dia keselamatan kita, Dia sumber kekuatan kita. Dan namanya siapa saudara? Tuhan Yesus Kristus, amin. Dan namanya itu nama yang berkuasa, amin. Come on. Yuk. Tepuk tangan lagi yuk. Kekuatan kami, dan namamu adalah nama yang berkuasa, amin. Mari katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang gunung batu keselamatanku. Amin. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Hey. Amin. Mari kita mengatakan namanya Tuhanku, mon. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ayo. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Namanya Tuhan, namanya itu yang berkuasa, amin saudara. Segala kuasa tunduk di dalam namanya. Mari kita mau tinggikan nama itu pagi hari ini, come on. Tua kapat, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Mari katakan dengan iman, come on. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas
Apapun keadaan kita pagi hari ini, mari kita mau bawa seluruh kehidupan kita ke depan mezbahnya Tuhan. Kita mau minta Tuhan untuk mengambil alih seluruh kehidupan kita. Kita mau buka hati kita mau minta jamahan Tuhan. Kita mau minta Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Ketika kita tahu yang pegang kendali hidup kita adalah Tuhan, maka hidup kita akan tenang dan aman. Amin saudara. Karena kita tahu Dia Allah yang berkuasa. Mari kita mau bawa hidup kita ke depan mezbahnya Tuhan. Amin. Kita mau katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
bawa hidup kami ke depan mezbah-Mu Tuhan. Kami mau bawa persembahan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan, yaitu hidup kami dan hati kami Tuhan. Mari Engkau pakai hidup kami untuk jadi berkat-Mu, untuk jadi alat-Mu Tuhan. Dan tetap pegang kendali dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami mau Engkau yang pegang kendali dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Tapi percayakah bahwa di dalam tubuh daging itu ada satu kehidupan rohani? Karena kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Itu yang menandakan bahwa kita punya dua kehidupan yang berbeda. Tapi apa yang harus kita jalani, kita semua sudah tahu bagaimana kita harus hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita melakukan hal yang sulit, tapi ketika Tuhan suruh, ada mujizat, ada jalan keluar, ada solusi yang Tuhan berikan bagi kita. Shalom saudara, dalam Pastor Corner bulan Oktober, kita akan mendiskusikan tentang menghadapi perubahan dan transisi. Saudara, perubahan adalah bagian dari kehidupan. Tapi perubahan-perubahan yang wajar sekalipun seperti naik jabatan, menikah, memiliki anak, seringkali tetap dapat menghasilkan kecemasan. Di dalam sesi ini, kita akan berdiskusi tentang bagaimana menghadapi perubahan sebagai orang Kristen. Pertemuan ini akan diadakan hari Kamis, 5 Oktober 2023, pukul 7 malam melalui Zoom Meeting. Cek. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita sudah memasuki bulan Oktober. Tema baru, kalau bulan kemarin kita belajar tentang Abraham, dan bulan ini kita akan belajar tentang moralitas Allah. Sebelumnya kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami hanya kepada firman-Mu, berbicaralah kepada kami Tuhan. Apa yang perlu hamba-Mu sampaikan, Tuhan pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan ini semua buat kami semua, untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saya beri judul pada pagi hari ini adalah Be Holy for I am Holy. Ya, jadi seperti yang saya bilang bahwa selama bulan Oktober ini kita akan belajar tentang moralitas Allah. Kita ingin mengerti dan mengikuti standar-standar moralitas yang Allah inginkan bagi umatnya ya. Dan pagi ini kita akan belajar mengenai moralitas yang pertama, dan yang pertama yaitu adalah tentang kekudusan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu kudus. Allah itu kudus. Yang saya tahu di gereja ini hanya satu orang kudus di gereja ini, yang lain bukan orang kudus. Patri udah senyum-senyum aja. Yang saya tahu cuma ada satu orang kudus di gereja ini, yaitu Patriono. Yang lain bukan orang kudus. Ayah saya dari Wonosobo, ibu saya dari Cimahi. Kalau beliau ini orang tuanya dari Kudus. Ya, jadi cuma ada satu di gereja ini yang orang kudus, saudara, bukan orang kudus, maksudnya berasal dari Kudus ya. Kenapa menjadi begitu penting yang namanya menjadi kudus? Karena hidup kudus itu adalah salah satu bukti dari pertobatan, betul ya? Hidup kudus adalah bukti dari satu pertobatan. Saya jadi ingat satu cerita. Satu kali ada seorang pemabuk yang bertobat. Dia bertobat, dia ke gereja,
dan kemudian dia dibaptis. Sebut saja namanya si Bob ini ya. Kemudian si Bob ini setelah bertobat, karena dia seorang pemabuk, lalu kemudian dia dibaptis. Pendetanya membaptis si Bob. Kalau mungkin di gereja kita biasa orang membaptis itu 1 kali celupan gitu ya, lalu keluar, lalu kemudian sudah didoakan, lalu dia artinya sudah dibaptis. Tapi di gerejanya Bob ini berbeda. Dia dibaptis dengan dicelupkan 3 kali. Mungkin biar afdol gitu ya, biar mantep gitu. Jadi dicelupkannya, dia ditenggelamkan selama 3 kali. Lalu kemudian Bapak Pendetanya bilang, sekarang kamu sudah dibaptis dan menjadi ciptaan baru. Jangan lagi jadi pemabuk, jangan lagi minum minuman keras, minuman alkohol. Dan namamu sekarang menjadi David katanya. Wah, senanglah si Bob karena dia sudah bertobat. Pulanglah dia ke rumahnya dan lalu kemudian dia haus. Dia buka kulkasnya dan dia lihat ada bir dingin merek Guinness. Tapi dia ingat kata pendetanya, jangan lagi minum alkohol katanya kan. Kamu bukan lagi jadi pemabuk. Tapi dia ingat, ini menggiurkan sekali. Lalu dia ambil itu botol, dia celupkan 3 kali ke dalam air. Dan dia bilang katanya, sekarang kamu juga sudah dibaptis menjadi ciptaan baru dan namamu sekarang menjadi orange juice. Saudara, pertanyaannya apakah ketika seorang bertobat itu langsung hidup kudus? Tidak Bapak Ibu. Si Bob ini gak pulang langsung benci dengan alkohol. Dia langsung benci dengan mabuk-mabukan. Kok enggak begitu ya? Mungkin kita sering sekali mendengar kesaksian orang, wah dulunya saya begini, dulunya saya begitu, lalu kemudian setelah bertobat saya 180 derajat, saya membenci semua yang dulu saya hidupi, kayaknya begitu indah, begitu ideal. Tapi seringkali hal itu tidak terjadi Bapak Ibu. Seringkali tabiat lamanya tetap ada, karakter lamanya tetap ada, kebiasaan lamanya tetap ada, dan itu adalah struggling, perjuangan untuk menjadi hidup kudus. Nah, pagi hari ini kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan kekudusan. 3 hal aja yang kita pelajari pada pagi hari ini. Apa itu kekudusan? Apa arti kekudusan? Kedua, mengapa kita harus hidup kudus? Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita hidup kudus? Baik, kita akan mulai dengan apakah kekudusan itu? Ya, apa sih arti kekudusan? Nah, kita coba belajar dari bahasa aslinya. Wah, ini terlalu kecil ya, tapi mungkin masih bisa kelihatan kalau di layar depan. Kekudusan ini dalam bahasa Yunani diambil kata hagiasmos. Hagiasmos ini artinya suci, artinya terpisah dari dunia. Jadi kalau kita belajar arti kudus, kudus itu artinya suci, terpisah dari dunia. Nah Bapak Ibu, kata terpisah dari dunia ini diartikan banyak cara oleh jemaat Tuhan mula-mula ketika dari zaman Kisah Para Rasul. Ada sekitar tahun 1200-an itu ada satu ordo di Katolik itu yang bernama Ordo Fransiskan. Mereka mengartikan yang namanya kudus ini adalah terpisah dari dunia dan benar-benar terpisah dari dunia. Jadi mereka membiara, mereka mengosongkan diri, mereka tidak menikah, lalu kemudian mereka tidak memiliki harta duniawi. Mereka benar-benar menjadi kelompok orang yang tidak bersentuhan dengan dunia sekuler. Ini sesuatu yang sebetulnya kurang tepat. Karena arti dari terpisah dari dunia ini, itu artinya adalah menjauhi dosa sehingga bisa mempunyai hubungan yang erat dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebetulnya arti dari hagiasmos itu lebih panjang seperti itu. Betul terpisah dari dunia, tetapi tujuannya adalah untuk menjauhi dosa supaya memiliki hubungan yang erat dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi kekudusan itu bukan punya pengertian yang terpisah secara fisik dari dunia. Mungkin ada orang yang berpikir kalau saya ingin hidup suci, kalau saya ingin hidup kudus, saya nggak mau terkontaminasi sama dunia. Oke, saya akan niis, orang Sundana bilang, saya mau beli tanah di gunung begitu.
lalu kemudian saya akan bercocok tanam di sana. Saya nggak mau bersosialisasi dengan orang karena itu mencemari hidup saya sehingga membuat saya tidak hidup kudus. Dan saya di sana akan rajin berdoa, rajin berpuasa, lalu kemudian mungkin istilahnya bermeditasi begitu dan seterusnya. Ternyata yang namanya hidup kudus itu bukan seperti itu. Arti kudus itu bukan seperti itu. Itu adalah pendikotomian antara kehidupan sekuler dengan kehidupan rohani. Padahal panggilan Tuhan tentang kekudusan itu bukan seperti itu. Dipisahkan dalam artian tidak hidup seperti cara-cara orang dunia hidup. Tidak hidup seperti orang fasik hidup. Tidak hidup dengan kebiasaan atau pola orang dunia. Itu yang dimaksud dengan kekudusan. Jadi bukan secara fisik kita terpisah dengan orang sekitarnya. Jadi kita tidak harus meninggalkan dunia ini dan mengasingkan diri. Saudara, karena Tuhan Yesus minta atau Tuhan Yesus merindukan setiap anak-anaknya menjadi terang dan garam, betul ya? Ya, setiap pengikut Kristus itu harus menjadi terang dan garam. Terang itu hanya berguna di mana? Di tempat gelap. Kalau dia hanya bersekutu di antara orang-orang yang terang lagi, ya enggak terang. Kalau ini lampu terang terus saya punya lilin gitu kemudian saya nyalakan, ya enggak terlalu ngefek. Tapi kalau ruangan ini begitu gelap, maka lilin yang saya punya ini berguna banget untuk kita bisa menerangi supaya kalau saya turun dari tangga saya nggak jatuh, nggak tersandung atau keselimpet begitu ya. Jadi terang akan berguna di antara gelap. Garam akan berguna di tempat yang tawar. Kalau kita punya garam kita cemplungin di air laut, apa gunanya? Air laut sudah asin, nggak menjadi asin. Tapi kalau airnya tawar, kita punya garam sedikit, itu akan membuat rasa menjadi lebih enak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak dipanggil untuk terpisah dari dunia. Untuk mengkhususkan diri atau mengasingkan diri dari dunia. Itu adalah pengertian dari kekudusan. Ya. Jadi artinya ketika kita hidup, kita harus ada di dalam dunia dan menjadi terang dan garam. Tapi seperti yang cerita tadi, kan gak langsung berubah. Diri kita gak langsung jadi suci. Diri kita nggak langsung jadi teladan, menjadi terang, menjadi garam. Mungkin kita masih juga seperti si Bob tadi, begitu, yang masih juga suka dengan kebiasaan lamanya. Betul, karena memang hidup kita adalah hidup yang mengalami pengudusan dari hari ke hari. Kalau kita belajar metanarasi Alkitab, ada istilah pemulihan ciptaan. Jadi mungkin beberapa hamba Tuhan sudah membagikan bagaimana Alkitab ini adalah satu kisah yang beruntun dan itu ada satu great moment di mana manusia jatuh dalam dosa. Pertama kali penciptaan, lalu kemudian manusia jatuh dalam dosa, kemudian terjadi penebusan oleh Kristus. Dan kita berada pada saat tahap dari penebusan ini menuju pemulihan ciptaan sampai kita bertemu dengan Tuhan. Nah, perjalanan ini membutuhkan pemulihan, membutuhkan pemurnian, dan pengudusan ini adalah salah satu yang harus kita lewati. Jadi bukan serta-merta langsung celing orang itu berubah, langsung jadi hidup kudus. Ketika orang bertobat langsung hidup kudus, enggak begitu. Kita sudah disucikan, kita sudah ditebus, tetapi tahap ini belum sampai pada endingnya. Orang suka bilang already but not yet katanya ya. Sudah tetapi belum disempurnakan. Dan kita ada dalam tahap proses penyempurnaan. Saudara, holiness is not the way to Christ, but Christ is the way to holiness. Ya, Charles Spurgeon bilang seperti itu. Bahwa bukan kita harus kudus dulu untuk kita datang kepada Kristus. Karena mau sekudus apa kita bisa datang sama Kristus, gak akan bisa. Kesucian apapun yang sudah kita lakukan itu enggak akan bisa membuat kita datang kepada Kristus. Tetapi ketika kita datang kepada Kristus, disitulah kesucian kita dimulai. Karena Kristus adalah jalan untuk kita menuju kepada kekudusan. Amin Bapak Ibu, betul ini. Jadi ketika kita menyerahkan diri kepada Kristus, disitulah tahap di mana kekudusan kita dimulai. Kita dipulihkan dari hari ke hari. Kita diubah menuju ke arah kekudusan. Jadi kita sudah mengerti sekarang ya yang namanya kekudusan itu apa. Kekudusan
adalah terpisah dari dunia. Terpisah dalam artian kita tidak mengikuti cara-cara dunia, tetapi kita menjadi terang dan kita menjadi garam di dalam dunia ini. Yang kedua adalah mengapa sih kita harus hidup kudus? Mengapa kita harus hidup kudus? Firman Tuhan jelas katakan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berarti kekudusan ini syarat mutlak untuk orang bisa ketemu sama Tuhan. Saudara dan saya tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan kalau kita tidak kudus. Ini adalah satu statement yang jelas. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dalam Mazmur 24 lebih ditegaskan lagi, Mazmur 24 ayat 3 dan 4 dikatakan seperti ini. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ini adalah syarat yang Tuhan tetapkan. Orang yang bisa berjumpa dengan Tuhan adalah orang yang kudus. Jadi kekudusan ini adalah standar moralnya Allah yang Allah terapkan kepada kita umatnya untuk kita bisa berelasi dengan dia. Kita gak bisa berelasi dengan dia kalau kita tidak sesuai dengan persyaratan yang Allah tetapkan. Jadi bagaimana kita menjaga hubungan, menjaga relasi, menjaga keharmonisan kita dengan Allah? Syaratnya adalah dengan kekudusan. Ibaratnya kayak kita menyamakan frekuensinya dengan Allah. Saudara, kalau zaman dulu orang ketika belum populer handphone punya yang namanya, orang suka bilang break-breakan. Apa itu namanya? Kalau di HT ya, apa? Handy talkie atau saya kok sampai lupa itu namanya, alatnya itu apa ya? HT ya, betul ya. Yang bisa sampai lintas pulau. Betul, HT. Nah, orang mau ngobrol tuh gimana caranya? Mesti janjian dulu frekuensinya di mana. Kalau saudara frekuensinya di 103, dia di 205, mau ngobrol gimana caranya? Nggak akan bisa nyambung, karena frekuensinya nggak sama. Nah, mirip kayak seperti itu, supaya kita bisa berkomunikasi dengan Allah, berelasi dengan Allah, frekuensinya samain. Allah itu kudus, oh berarti kita harus kudus. Ketika kita kudus, frekuensinya sama dengan Allah. Jadi kita bisa berelasi, kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Makanya kenapa ada orang yang berdoa sedemikian rupa kok jengking-jengking gak didengar sama Tuhan. Mungkin ini ada gangguan frekuensi nih kayaknya. Mungkin ada gangguan cuaca. Bukan gangguan cuaca, tapi itu pasti dosa yang menghalangi doa kita, yang menghalangi relasi kita sama Tuhan. Makanya saudara, kalau kita perjamuan kudus, seringkali dibacakan 1 Korintus 11 ayat 28 ya, di situ kita selalu diingatkan, kita diperintahkan untuk menguji diri dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari anggur. Artinya ketika kita mau perjamuan kudus, ada dosa, ada sesuatu yang mengganjal di dalam diri kita yang belum kita bereskan enggak? Ayo saat itu dibereskan sama Tuhan. Seperti kayak orang ngemodulasi frekuensi gitu ya, kalau kita punya radio frekuensinya 103,3 lalu kemudian kitanya masih di 103,5, biasanya kekeresekan begitu kan ya. Nah supaya pas 103,3 kudu diputar dulu dikit supaya pas sama. Nah kurang lebih mungkin ini ilustrasinya mungkin kurang tepat, tapi saya kira bisa menggambarkan hal seperti itu. Ketika kita ingin berelasi dengan Allah, frekuensinya samain dulu. Samain dulu supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kekudusan adalah syarat untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan Allah. Jadi betapa pentingnya kita hidup kudus, betapa pentingnya kekudusan itu. 1 Petrus 1 ayat 16 tadi ini adalah ayat emasnya, ayat kuncinya adalah kuduslah kamu sebab aku kudus. Kembali kekudusan ini digunakan kata hagios tadi ya, bahasa Yunaninya. Di situ dikatakan dikuduskan dan juga hendaklah kudus artinya. Ya kalimat itu tuh punya pengertian dikuduskan dan hendaklah kudus. Artinya ada campur tangan Allah ya. Tapi bukan cuma campur tangan Allah menguduskan, tetapi ada juga kehendak manusia untuk kita berkolaborasi dengan Allah supaya kita hidupnya kudus. Saudara, dalam ayat 1 firman Tuhan di dalam Imamat
Ya, kita udah masuk sekarang bagaimana hidup kudus sebetulnya. Ini udah yang ketiga kok. Bagaimana cara hidup kudus? Yang pertama ini, Imamat 20 ayat 26. Di sini dikatakan bahwa kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Jadi ini adalah satu firman Tuhan di dalam Imamat Perjanjian Lama ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan katakan, kamu adalah bangsa yang dikuduskan oleh Allah. Jadi mereka adalah bangsa yang dipisahkan dari bangsa-bangsa sekitarnya yang hidup tidak kudus. Ya, kita tahu bahwa tanah Kanaan pada saat itu dikelilingi atau dihidupi oleh bangsa-bangsa suku Het, Yebus dan sebagainya. Orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan ketika Allah membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, pada saat itu Allah berkata bahwa kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Saudara, artinya Allah memang punya otoritas untuk memisahkan, untuk menguduskan, untuk membuat bangsanya tidak bercampur dengan orang-orang sekitarnya, dalam artian tidak terkontaminasi. Tetapi di dalam Ibrani 12 ayat 14 tadi kalau kita baca secara keseluruhan, ayat ini bicara seperti ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Di sini ada kata-kata kejarlah. Kalau tadi Tuhan yang memisahkan, sekarang kita suruh kejar. Jadi ini mana yang benar? Yang benar dua-duanya. Artinya seperti tadi saya bilang di dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Hendaklah kamu hidup kudus, itu artinya kekudusan itu memang otoritas Allah untuk memisahkan terhadap cara hidup orang dunia. Tetapi sebagai manusia kita harus mengejar kekudusan itu. Jadi ini ada satu kolaborasi antara kita dengan Allah. Bukan kita pasrah, ya seperti yang tadi kalau ilustrasi tadi saya balik lagi. Bukan si Bob itu pasrah dengan dirinya. Dia bilang, saya kan sudah dibaptis, saya sudah terima Tuhan. Berarti saya akan membenci dunia, saya akan membenci dosa. Saya nggak akan suka lagi sama bir, saya nggak akan suka lagi sama minuman alkohol, saya nggak akan jadi pemabuk lagi. Saya nggak akan suka lagi dengan dunia, tiba-tiba saya membenci dosa, langsung saya hidup kudus. Enggak seperti itu. Tapi ada kata-kata kejarlah. Artinya dia harus berusaha. Dia harus mengejar yang namanya kekudusan itu. Bukan pasrah nunggu Tuhan yang mengubah dirinya. Amin Bapak Ibu. Kira-kira bisa dipahami ya maksud dari dua ayat ini dalam Imamat 20 dan juga Ibrani 12 ayat 14. Jadi ketika kita mau hidup kudus, jelas kita butuh pertolongan Tuhan. Tetapi di luar itu juga kita juga harus berusaha untuk mengejar kekudusan itu. Banyak orang bilang seperti ini ya, waduh hidup kudus zaman ini mah susah tuh. Semua juga udah tahulah serba nggak bener, serba nggak kudus. Informasi begitu mudah kita dapat, pornografi di mana-mana. Orang udah biasa hidup yang bebas. Mungkin kita pikir, susah kita menjaga kekudusan nih zaman sekarang. Apalagi anak-anak muda ini susah kekudusan bisa kita pertahankan. Saudara, saya mau katakan bahwa lebih susah lagi hidup tidak kudus. Kenapa? Ketika kita hidup tidak kudus, kita gak punya relasi sama Tuhan. Firman Tuhan katakan bukan telinga Tuhan yang kurang tajam untuk mendengar doa kita. Bukan tangan Tuhan yang kurang panjang untuk menolong kita. Tetapi dosamu yang menghalangi. Ketika kita susah, kita minta sama Tuhan tapi kita hidup di dalam ketidakkudusan, gimana caranya kita bisa berelasi dengan Allah? Allah frekuensinya beda sama kita. Bukankah itu jadi sesuatu hal yang jadi lebih sulit di dalam hidup kita? Jadi kalau orang bilang susah ya hidup kudus, lebih susah lagi orang hidup gak kudus. Artinya ketika kita menjauhi dosa,
ketika kita benci dengan dosa, kita menyingkirkan dosa di dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita sedang mendekat kepada Allah dan kita sedang menjaga hubungan harmonis kita dengan Tuhan. Ketika kita susah, ketika kita menghadapi masalah, kita punya Tuhan. Tapi ketika kita hidup di dalam dosa, kita gak punya siapa-siapa, Bapak Ibu. Jadi lebih susah orang yang hidup tidak kudus. Karena itu mari kita kejar kekudusan itu. Amin. Kita berusaha untuk kita hidup kudus. Bayangkan kalau ada orang yang hidup dalam perselingkuhan, dalam perzinahan. Mungkin ada suami istri yang laki dan perempuan yang tidak menikah, tapi hidup di dalam satu rumah yang sama. Saudara bisa bayangkan bagaimana beban hidupnya. Orang menggunjingkan dia, ya, belum lagi pergolakan batin dia. Secara sosial pun tidak nyaman, tidak bisa diterima. Ya, ada dilema, ada hati yang tidak damai, ada rasa tertuduh dan lain sebagainya. Hidup jadi gak damai kalau hidup di dalam dosa. Nah Bapak Ibu, mari kita mengejar kekudusan. Di dalam bahasa Ibrani, kalau tadi bahasa Yunani, sekarang bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani dari kudus itu digunakan kata-kata kados. Kados. Kados ini punya pengertian naik lebih tinggi. Ya. Kados dalam bahasa Ibrani itu artinya naik lebih tinggi. Artinya Tuhan memanggil kita sebagai orang percaya untuk hidup sesuai standarnya, sesuai level hidup yang naik ke arah Kristus. Karena kekudusan itu adalah suatu perjalanan agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Perjalanan ini mungkin kadang menyakitkan. Ada kebiasaan-kebiasaan lama kita yang membebani hidup kita dan membuat kita sulit menjadi hidup kudus. Mungkin ada orang yang katakanlah dari dulu pecandu rokok misalnya. Atau mungkin tadi narkoba misalnya. Lalu kemudian dia harus lepas. Itu kan akan jauh lebih sulit dibandingkan orang yang gak pernah ngerokok sekalipun. Begitu ya. Itu karena membebani, betul. Jadi setiap orang perjalanannya akan beda-beda. Tetapi arahnya adalah menjadi seperti Kristus. Di mana hati, pikiran, perbuatan kita menggambarkan Kristus yang hidup di dalam kita. Itu adalah arti dari bagaimana cara kita menjadi kudus. Dimurnikan, dan dimurnikan. Jadi pertanyaannya, jadi bagaimana sih cara hidup kudus? Caranya gimana? Toolsnya apa nih? Alatnya apa nih supaya kita bisa hidup kudus? Saudara, pagi hari ini saya gak akan bicara soal nih loh, hidup kudus tuh ini boleh, ini gak boleh, ini kudus, ini gak kudus. Saya gak akan bicara soal itu. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan sebetulnya sudah tahu toolsnya. Firman Tuhan adalah toolsnya, alatnya. Untuk kita bisa tahu mana yang kudus dan tidak kudus, kita bisa baca dalam firman Tuhan. Mana yang dikehendaki Allah dan mana yang tidak dikehendaki Allah. Jadi gak perlu kita belajar firman Tuhan, khotbah kekudusan itu bicara soal, oh kalau nonton film porno ini boleh apa enggak. Oh, no, saya katakan kita sudah tahu semuanya. Baca Alkitab. Dan yang terlebih utama kita punya Roh Kudus. Amin. Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita ketika kita hidup tidak kudus. Ketika kita bertentangan, mungkin kita harus mengambil decision, ini saya harus suap atau tidak. Ini saya harus bertindak tidak jujur atau jujur. Siapa sih yang sebetulnya yang membuat kita tahu kenapa saya mengalami dilema seperti ini? Karena hati kita. Kita percaya ada Roh Kudus. Orang yang tidak punya Roh Kudus lempeng-lempeng aja mungkin dia lakukan dosa. Tetapi ketika kita yang punya Roh Kudus, kita akan diingatkan sama Roh Kudus. Ini enggak benar. Saudara enggak damai, hatinya kok kayaknya gelisah. Nah, itu warning. Itu yang harus kita uji, itu yang harus kita pertajam. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana cara kita hidup kudus? Jelas toolsnya, firman Tuhan. Firman Tuhanlah sebagai boundariesnya, sebagai batasnya. Mana kekudusan, mana yang tidak kudus, mana yang kudus, mana yang tidak kudus. Dan Roh Kudus sendiri yang bicara di dalam diri kita. Amin. Sampai kita mencapai yang namanya benar-benar kudus. Satu kali kita akan dikuduskan secara sempurna. Mengalami glorifikasi di mana hidup kita tuh benar-benar kudus. Ya. Jadi kita percaya bahwa ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita untuk kita hidup kudus.
Kemudian kekudusan itu bukan suatu achievement Bapak Ibu. Bukan satu pencapaian. Jadi jangan kita berpikir yang namanya kudus itu adalah satu pencapaian. Kalau tadi dibilang standar moralnya Allah, betul. Tetapi itu bukan satu pencapaian sesuatu yang bisa dinilai. Kenapa saya bicara soal ini? Karena Tuhan Yesus sendiri menegur, bahkan memberikan satu perumpamaan yang kita semua sudah tahu. Lukas 18 ayat 9 sampai 14, di situ dikisahkan bagaimana orang Farisi masuk ke bait Allah dan ada pemungut cukai di situ ya, kita ingat ya bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan di dalam Lukas 18. Di situ dikatakan orang Farisi ini datang dan ia berdoa kepada Allah. Saudara, dia berdoa kepada Allah, jadi yang tahu cuma Allah dan dia ya. Dan doanya seperti ini, aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, dan aku juga bukan pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali dalam seminggu, aku memberi perpuluhan dari penghasilanku. Tapi kita tahu kan kisah itu, ketika pemungut cukai itu tidak berani menengadah ke langit dan dia berkata, ampunilah aku orang berdosa. Lalu Yesus katakan orang ini pulang dengan dibenarkan, tetapi orang Farisi itu tidak dibenarkan. Saudara, Tuhan begitu menegur orang Farisi karena yang namanya kekudusan bagi mereka itu adalah satu pencapaian, satu keberhasilan. Sehingga kekudusan itu menjadi trademark dia, menjadi identitas dia. Ini menjadi bahaya. Kenapa saya ingatkan? Karena ketika kita sebagai umat Tuhan, kita menjaga kekudusan. Kita melakukan hal-hal rohani. Kita berusaha untuk hidup kudus. Tetapi ada banyak orang yang menganggap itu adalah satu pencapaian. Sehingga ketika dia melihat orang lain tidak mencapai itu, dia akan bilang, kamu hidupnya gak kudus. Kamu hidupnya gak benar. Lihat dong saya mah hidupnya kudus. Saya mah perpuluhan, memberi pada gereja, mungkin saya kasih sumbangan yang besar, mungkin saya nolong yatim piatu dan lain sebagainya, dipamerkan karena itu adalah satu pencapaian. Hati-hati Bapak Ibu. Yesus jelas sekali menegur orang seperti itu, orang Farisi dikasih perumpamaan yang jelas sekali dan kita mengerti bahwa kekudusan itu bukan satu pencapaian, bukan sesuatu yang perlu dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingke katanya gitu ya. Jadi gak perlu kita membandingkan dengan orang lain. Oh dia mah ke gerejanya juga setahun sekali. Gimana mungkin dia hidup kudus. Iya toh? Kalau saya mah tiap minggu. Tiap hari. Ocin kali tiap hari di gereja. Saya mah tiap minggu rajin ke gereja. Belum lagi kalau tengah minggu saya mah rajin. Belum lagi saya bayar perpuluhan gak pernah telat. Belum lagi saya ikut puasa tiap kali korporat pasti saya ikut. Mungkin kalau disuruh Pak Gembala 3 hari saya mah 10 hari. Lebay gitu ya. Saudara, ketika kekudusan itu menjadi pencapaian, ini jadi penghakiman buat orang lain. Dan ini gak berkenan di hadapan Tuhan. Kekudusan itu bukan sesuatu yang perlu dibanding-bandingkan. Pisahkan antara religiusitas dengan spiritualitas. Orang berlomba-lomba menjadi orang religius, ya kan? Banyak memberi, banyak berderma, berbuat baik dan lain sebagainya, nggak ada yang salah. Tapi itu hanya religiusitas, bukan spiritualitas. Spiritualitas itu hubungan kita sama Tuhan. Apakah hubungan kita sama Tuhannya sebaik tindakan-tindakan fisik religi kita di hadapan Tuhan? Belum tentu, hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Artinya ketika kita melakukan kehidupan religius kita, itu tidak serta-merta spiritualitas kita terbangun. Kita tidak serta-merta memiliki spiritualitas yang baik. Terus mungkin orang akan bilang, ya udah kalau gitu mah nggak usah lah sosokan kayak orang hidup suci atau misalkan rajin kebaktian, dengar firman Tuhan, berdoa. Gak perlu. Yang penting kita mah hubungan aja sama Tuhan. Kita banyak doa aja sama Tuhan. Gak perlu kita melakukan tindakan-tindakan religius. Itu juga gak benar. Karena bagaimana orang yang bisa berkata seperti itu tanpa melakukan tindakan religiusnya. Paham maksud saya ya? Bagaimana orang bisa menjaga spiritualitasnya tanpa melakukan tindakan religiusnya.
Saya banyak ketemu orang yang berpikir seperti ini, banyak sekali. Dan mereka anti gereja. Mereka gak mau lagi ke gereja. Wah gereja mah gini lah, urusannya mah duit dan lain sebagainya. Selalu kata-katanya seperti itu. Gereja tuh kayak ladang bisnis kok. Undang-undang hamba Tuhan yang tujuannya cuma bikin banyak orang datang. Supaya perpuluhannya banyak, supaya persembahannya besar. Saya bilang, dia bilang, oh tapi kalau saya sama hubungan sama Tuhan mah tetap. Saya mah tetap percaya sama Tuhan. Saya tetap berdoa sama Tuhan. Tapi saya mah anti gereja. Saya pikir ini sesuatu yang gak sinkron. Ketika dia bilang dia mau menjaga spiritualitas tanpa melakukan tindakan religiusitas. Saya kira ini juga gak akan terjadi. Ketika kita tidak taat sama Tuhan. Ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk bersekutu. Ya, dengan saudara-saudara seiman. Menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Saya kira ini juga tidak sesuai. Jadi paham ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang religius belum tentu spiritualitasnya baik. Tetapi tidak bisa kita katakan kita hanya mengejar spiritualitas tanpa religiusitas. Amin. Mari kita tetap lakukan dua hal ini. Kita tetap religius secara fisik. Kita tetap melakukan ibadah dan lain sebagainya. Tetapi spiritualitas kita tetap kita jaga di hadapan Tuhan. Kita tidak memamerkan apa yang kita katakan hidup kudus ini di hadapan orang, apalagi menghakimi orang lain dengan standar diri kita. Yang perlu kita bandingkan mungkin adalah bagaimana diri kita dulu dan sekarang. Itu penting. Oh dulu saya kalau diserempet, kalau naik mobil diserempet tuh saya marah-marah. Tapi sekarang saya bisa nerima ya, kok saya bisa gak ngamuk-ngamuk ya. Kok saya bisa tersenyum dan saya bisa memberkati orang itu. Kita bisa bersyukur sama Tuhan. Duh, ternyata Tuhan sudah memperbaiki hidup saya ini. Ternyata ini kalau dibilang pencapaian diri saya. Bahwa saya bisa berubah loh. Yang dulunya kayak begitu sekarang bisa jadi lebih baik. Itu yang baik kita renungkan terhadap diri kita, bukan terhadap orang lain. Bukan orang itu mah begini, bukan. Tapi diri kita. Jadi penting ketika kita merenungkan diri kita, sudah perjalanan kekudusan kita ini sudah seperti apa ya? Dulu saya pemarah, sekarang saya jauh lebih sabar. Mungkin dulu malas berdoa, kok sekarang saya jadi tekun ya berdoa. Dulu gak mau tuh yang namanya puasa, sekarang mau tekun berpuasa. Itu adalah satu pencapaian yang kita introspeksi terhadap diri kita sendiri. Itu yang penting. Karena ketika orang mengejar kekudusan, sebetulnya dia menyadari bahwa dirinya tuh kotor di hadapan Tuhan. Dirinya tuh makin banyak kesalahan yang sebetulnya Tuhan bukakan di dalam dirinya untuk menjadi lebih murni. Bukan menstandarkan kepada orang lain. 1 Timotius 1 ayat 15 Paulus berkata begini, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Seorang Paulus gitu, orang yang bekerja luar biasa di ladang Tuhan, dia bisa berkata aku yang paling berdosa. Ketika orang mengejar kekudusan dia menyadari bahwa saya itu gak layak di hadapan Tuhan. Sesungguhnya masih banyak yang harus diperbaiki dalam diri saya. Sudah ada satu nabi di perjanjian lama itu Nabi Yesaya. Ini dia adalah orang yang benar-benar melihat bagaimana kemuliaan Allah di hadapan dia. Kekudusan Allah yang sesungguhnya. Dia adalah nabi yang diutus sama Tuhan untuk bangsa Israel yang pada saat itu kacau balau begitu ya. Mereka terjadi korupsi di mana-mana, terlalu kemudian tatanan sosialnya kacau, dosa di mana-mana. Dan Yesaya ini berkhotbah di mana-mana untuk menyadarkan orang Israel. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Allah, Yesaya melihat bagaimana kekudusan Allah. Dia melihat serafim itu malaikat yang punya sayapnya 6, dia tutup kakinya, dia tutup mukanya, dia tidak berani memandang wajah Allah. Dan dikatakan aku tersungkur seperti orang mati. Celakalah aku kata Yesaya. Aku najis bibir, aku hidup di dalam bangsa yang najis bibir. Ketika orang menjaga kekudusannya, ketika orang mengejar kekudusannya, maka dia akan melihat betapa kudusnya Allah. Dan dia akan merasakan bagaimana hidup dia itu benar-benar tidak berkenan di hadapan Allah. Dan dia makin hari makin ingin dibersihkan, makin ingin dimurnikan.
Itu yang seharusnya dilakukan oleh setiap kita ketika kita mau hidup kudus. Jadi sekali lagi, kekudusan bukanlah sesuatu yang perlu dibanding-bandingkan, bukan suatu achievement yang bisa menjadi penghakiman buat orang lain. Tetapi kekudusan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menselaraskan keharmonisan kita sama Tuhan. Sampai kita pada kesimpulan. Kesimpulannya apa sih? Karena ini rangkaian khotbah ini akan nyambung terus sampai akhir bulan ya Bapak Ibu. Jadi salah satu moralitas Allah adalah kekudusan. Karena minggu depan kita akan belajar bagaimana kebaikan Allah, bagaimana kasih Allah, bagaimana keadilan Allah, dan bagaimana kebenaran Allah. Ya, ini kita baru di minggu pertama tentang kekudusan. Kesimpulannya adalah salah satu moralitas Allah adalah kekudusan. Selain yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, kudus artinya suci. Terpisah dari dunia dan menjauhi dosa. Sehingga tujuannya kita dapat bersekutu, memiliki hubungan persekutuan dengan Allah. Itu adalah arti dari kudus. Bukan artinya kita terpisah secara fisik dari dunia, tetapi kita hidup di dalam dunia, tapi tidak hidup dengan cara dunia. Itu adalah hidup kudus. Dan kudus juga berarti naik lebih tinggi, levelnya lebih tinggi. Artinya hidup sesuai dengan standar Allah, menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita tahu bahwa kekudusan itu bukan satu achievement, bukan satu pencapaian yang tidak perlu dibanding-bandingkan dan tidak perlu dijadikan bahan penghakiman. Dan jadi kekudusan adalah suatu motivasi. Ya, jadi kekudusan adalah satu motivasi dari dalam diri kita yang muncul dari diri kita, dari dalam hati kita, dalam bentuk tindakan untuk mengejarnya sebagai gaya hidup. Saya kudus karena saya mengasihi Allah. Saya kudus karena saya tahu seperti itulah yang Tuhan inginkan untuk orang-orang percaya hidup. Sehingga kita makin disempurnakan. Mungkin kita banyak sekali jatuh lagi. Mungkin kita banyak lagi, kita sudah berusaha tapi kok sering kali kita jatuh. Jangan pernah kita berpikir bahwa melabeli diri kita, saya gak akan pernah bisa hidup kudus. No. Karena Allah sudah memisahkan kita dari dunia. Tinggal kita mengejar kekudusan itu. Dan Allah yang akan menolong kita untuk kita bisa lepas dari itu semua. Satu kali kita akan melihat, saya ternyata bisa hidup kudus ya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang menolong kita. Amin. Ada Roh Kudus yang selalu ada di dalam diri kita untuk membawa kita ke arah kekudusan. Ada firman Tuhan yang selalu bisa memagari kita, mengingatkan kita untuk kita tetap hidup kudus. Jadi siap hidup kudus Bapak Ibu? Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan kami belajar tentang kekudusan. Tuhan, kami tahu hidup kami tidak kudus di hadapan Kau Tuhan. Tapi kami mau Tuhan untuk terus menerus dimurnikan dari hari ke hari untuk kami dikuduskan selalu Tuhan. Ada banyak hal-hal di dalam dunia ini yang membuat kami tidak selaras dengan Engkau, tidak sefrekuensi dengan Engkau, tidak seharmonis dengan Engkau. Relasi kami seringkali terganggu karena dosa Tuhan. Mari Tuhan pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kami. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Untuk kami boleh mengembalikan motivasi kami. Untuk kami boleh menyelaraskan kehidupan rohani kami dengan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, kami rindu senantiasa dikuduskan dari hari ke hari. Sehingga kami menjadi serupa dengan Kristus Tuhan. Pikiran kami, perasaan hati kami, ucapan kami, dan terutama tindakan kami adalah serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan rema kepada setiap kami untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Makasih Bapa, yang di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang bulan ini ada satu rangkaian yang cukup mendalam ya. Seperti tadi kita mendengar tentang kekudusan. Pasti banyak pemikiran yang timbul. Nah,
Mungkin salah satu yang timbul adalah kalau LGBT itu gimana? Kalau saya bergaul dengan orang LGBT, apa kekudusan saya tercemar atau tidak? Nah, untuk hal-hal itu saudara, gereja Rehobot telah mempersiapkan hal-hal ini akan disampaikan kepada saudara dalam satu pertemuan pada tahun depan. Ya, semua dipersiapkan tahun ini. Apa yang akan disampaikan tahun depan itu akan disampaikan kira-kira sekarang tengah dipersiapkan ya. Kira-kira bulan November, Desember. Nanti ada pengumumannya. Jadi saudara, kita semua memang diberikan firman Tuhan yang terus terang. Bukan ikut Tuhan berkat. Oh bukan saudara. Saudara akan terima firman Tuhan yang lebih dalam dan lebih dalam sehingga kita tahu sebagai orang Kristen, anak Tuhan, apa yang kita harus lakukan di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Saudara, satu pengumuman yang penting, dua pengumuman yang penting bagi kita semua. Pertama, seluruh segenap keluarga besar Gereja Rehobot turut berbelasungkawa atas dipanggil pulang Tuhan Bapa di surga atas Ibu Chi Kuat Gin. Ibu ini memang sudah lama sakit, tapi saudara, tiap doa pagi dia tuh sering ada ya doa pagi. Dan doa pagi kita itu memang dari masih online ya, Sabtu dan Senin itu selalu ada. Dan kita doakan terus apa yang dia lakukan. Dia memang sudah lama ada gangguan di ginjal, sehingga cuci darah yang biasanya mesti ke rumah sakit dia bisa lakukan sendiri. Memang ada alat tertentu yang harganya itu pasti tidak murah ya, tapi dia bisa lakukan sendiri di rumah saudara, itu hampir tiap hari. Dan ya Tuhan, kasih Tuhan lebih tentu dari manusia. Sabtu kemarin pagi dia masih ikut doa pagi. Sorenya jam 5 sore, 5.45 Tuhan panggil. Hari ini jenazahnya ada di Bumi Baru 2, ruang A. Tapi karena 3 orang anaknya itu ada di luar semua. Yang satu yang paling dekat tuh di Singapura, sedang ditunggu kedatangannya. Yang satu lagi ada di Australia, yang satu lagi ada di Amerika. Jadi jadwal kebaktian kedukaan harap saudara lihat di grup WA. Ya. Karena sampai sekarang masih belum ditentukan kapan tutup petinya, kapan penghiburan dan sebagainya. Karena menunggu anak-anaknya. Dia di sini selama ini memang tinggal sendiri. Ya. Nah begitu saudara, kita doakan keluarganya supaya Tuhan memberikan keluarga dari 3 anaknya, supaya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan dari surga. Jadi saudara, tolong diperhatikan di WA group, dan apabila sudah tahu, kita akan datang bersama-sama untuk memberikan penghiburan, beribadah bersama-sama dalam ibadah duka untuk Ibu Chi Kuat Gin. Ya, baik. Kedua, mulai bulan lalu sudah dimulai Pastor Corner. Tujuannya adalah supaya para hamba-hamba Tuhan
dari Gereja Rehoboth dengan jemaat itu berinteraksi lebih dekat. Lebih dekat. Memang sampai sekarang sudah banyak saudara yang di program-program yang sudah dijalankan dan itu memang sesuatu yang positif. Misalnya Sharon, misalnya Core, Biblical Night dan sebagainya, Spiritual Life. Ya, kalau di Biblical Night, saudara, di situ materinya cukup panjang. Ada saudara bisa bertanya. Kalau di Pastor Corner, di situ materinya tidak terlalu panjang, lebih banyak interaksi. Jadi saudara bisa bertanya banyak hal-hal yang apa yang kita alami dalam pengalaman hidup sehari-hari. Nah, jadi saudara melalui hal-hal ini iman kita bisa lebih dikuatkan, diteguhkan, dan kita makin maju dalam Tuhan. Jadi banyak hal-hal yang memang dilakukan di Gereja Rehoboth itu tujuannya untuk supaya iman kita itu tidak mudah ya. Tidak mudah menjadi ragu. Kalau orang tidak kuat imannya, dengar itu ya YouTube, terus ada pendeta bilang Yesus bukan juru selamat. Alah, saudara, dari dulu juga kita tahu Yesus itu juru selamat. Ya, dia bilang tidak. Jadi Yesus itu bukan juru selamat. Nah, kalau orang-orang yang imannya tidak kuat pada saat itu ragu-ragu, pikir ya yang ngomong kan pendeta, yang ngomong kan. Nah, saudara, sebab itu yang kita jaga supaya iman kita dalam berjalan dalam dunia ini tetap kuat dalam Tuhan dan kita boleh tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Semua keberadaan kita boleh dipimpin oleh Tuhan dan kita tentu tidak berjalan dengan kekuatan sendiri. Ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Baik saudara, terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang boleh menambah pengertian kami, pengenalan kami pada Allah, sehingga iman kami boleh makin bertambah di dalam Tuhan, makin teguh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus sudah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga selesai, supaya firman Tuhan disampaikan itu semua boleh tertanam dalam hidup kami. Bukan hanya kami mengerti, tapi kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami mau berdoa untuk seluruh keluarga besar Gereja Rehoboth. Mari Tuhan Engkau menyertai, Engkau memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan teguhkan imannya. Terima kasih Tuhan. Kami tak berdoa untuk pemerintah kami yang tengah mempersiapkan pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden pada tahun depan Februari. Engkau serahkan tolong semuanya boleh dilaksanakan dengan keadaan yang tenang. Kami berdoa TNI Polri yang menjaga keamanan, semuanya boleh Tuhan berjalan dengan baik, sehingga siapapun yang terpilih itu adalah kehendak Tuhan, seorang yang akan memimpin bangsa dan negara ini untuk menjadi negara yang lebih maju lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapak. Kami akan memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah yang memberikan terbaik bagi kami, itu keselamatan dan hidup yang kekal. Kami akan masuk ke dalam minggu yang baru. Kami percaya Engkau menyertai hidup kami, Engkau memberkati kami, sehingga pada minggu depan kami boleh datang di rumah Tuhan untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Saya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya, maka berkat Allah akan memenuhi hidup saudara. Berkat Allah akan memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tapi percayakan bahwa di dalam tubuh daging itu ada satu kehidupan rohani. Karena kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Itu yang menandakan bahwa kita punya dua kehidupan yang berbeda. Tapi apa yang harus kita jalani, kita semua sudah tahu bagaimana kita harus hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita melakukan hal yang sulit, tapi ketika Tuhan suruh, ada mujizat, ada jalan keluar, ada solusi yang Tuhan berikan bagi kita.